Bab 1331, Tantangan. Ekspresi Guyao dingin dan acuh tak acuh saat mata semua orang tertuju padanya. Langkah kakinya lembut dan lambat saat dia secara bertahap memasuki alun-alun. Setelah itu, dia membungkuk kepada 3 sesepuh. Namun, dia tidak berlutut dengan satu lutut di tanah seperti yang dilakukan Ling Quan, Gu Zhen, dan yang lainnya sebelumnya. Sebaliknya, tubuhnya lurus, tampak seperti tombak panjang yang tajam dengan udara dingin mengalir darinya. 3 sesepuh tidak mengungkapkan ketidaksenangan di wajah mereka dengan tindakan Guyao. Meskipun pengalaman Guyao tidak sehebat mereka, reputasinya di dalam klan Gu sangat hebat. Dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Wajar jika dia tidak berlutut di depan mereka. Mereka saling bertukar pandang dan melambaikan lengan baju mereka. Cakram bintang setinggi 10 kaki itu dengan lembut terbang di depan Guyao. Beberapa cahaya merembes keluar darinya. Sekarang giliranmu, Guyao. Guyao mengangguk dengan ekspresi tenang saat mendengar ini. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan tangannya di depan banyak tatapan dan dengan lembut menyentuh cakram bintang. Ada keheningan sesaat setelah tangan Guyao menyentuh piringan bintang. Sesaat kemudian, cakram bintang tiba-tiba bergetar. Cahaya terang yang kuat keluar darinya. Banyak bintang terus muncul di piringan bintang. 1, 2, 3, 8 bintang. Stadion segera gempar ketika semua orang melihat 8 bintang yang perlahan muncul. Bahkan beberapa sesepuh mengangguk dengan takjub. Jelas, tes ini telah memuaskan mereka. Dia sebenarnya memiliki garis keturunan kelas 8. Dia memang layak menjadi salah satu dari 4 jenderal besar. Ketika nona muda mengikuti tes saat itu, sepertinya dia hanya 8 bintang, kan? Tidak disangka Jenderal Guyao benar-benar menyusul nona muda. Namun, tes itu sudah lama sekali. Siapa yang tahu seberapa kuat garis keturunan nona muda telah tumbuh? Anggota klan Gu di stadion sedang mengobrol satu sama lain pada saat ini. Percakapan pribadi segera menyebar. Orang ini memang telah mencapai kekuatan garis keturunan kelas 8. Sun Er melihat sosok di alun-alun itu dan menghela nafas dengan lembut. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Meski hatinya sedikit terguncang. Dibandingkan dengan Guyao, Ling Quan, dan Lin Xiu, yang disebut jenius muda dari klan Gu bukanlah apa-apa. Reputasi Jenderal Iblis ini bukan hanya nama kosong. 3 tetua yang hadir juga sedikit linglung karena 8 bintang. Sesaat kemudian, mereka pulih. Wajah tegas mereka juga mengungkapkan senyum langka. Guyao, salah satu dari 4 jenderal besar tentara terendam hitam, bintang 8 Douzun. Garis keturunan kelas 8. Berikan tato klan ungu emas. Teriakan itu baru saja terdengar ketika pena naga ungu emas di tangan sesepuh meletus dalam cahaya intens yang sangat terang. Energi yang kaya berkumpul di ujung pena. Setelah itu, tangannya menari. Tato klan misterius dengan cepat muncul di dahi Guyao. Hah! Menggambar tato klan ungu emas ini sepertinya menguras douki seseorang. Oleh karena itu, beberapa keringat muncul di dahi penatua ini setelah garis terakhir ditarik. Dia menghembuskan napas panjang, menghentikan tangannya, dan meletakkan pena. Cahaya terang di ujung pena akhirnya mulai perlahan melemah. Setelah tangan tetua klan Gu pergi, tato klan ungu emas yang hidup muncul di dahi Guyao. Bayangan tato klan ungu emas ini jelas berkali-kali lebih dalam daripada tato klan ungu emas di Gu Shen sebelumnya. Tato klan ini adalah sesuatu yang Guyao andalkan pada kekuatannya untuk mendapatkannya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Gu Shen, yang membutuhkan pengecualian untuk mendapatkan tato klan ungu emas. Tato klan telah terbentuk. Guyao, silahkan pergi. Selanjutnya, penatua itu tersenyum ketika tato klan dibuat. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara. Tunggu. Kata-kata penatua ini belum muncul ketika Guyao yang tampak acuh tak acuh tiba-tiba berteriak. Hah! 3 sesepuh terkejut ketika mereka mendengar tangisannya.
Mereka segera mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa? Apakah saya memiliki kualifikasi untuk menantang siapapun selama upacara dewasa?" Guyao berbicara dengan suara gelap samar di depan mata banyak orang. Xiao Yan, yang duduk, segera mengepalkan tangannya ketika kata-kata ini masuk ke telinganya. Apapun yang mungkin datang pada akhirnya akan datang. Wajah cukup banyak orang di stadion berubah sedikit ketika mereka mendengar kata-kata Guyao, terutama untuk Ling Quan, Lin Xiu dan yang lainnya. Mata sombong mereka mendarat di Xiao Yan hampir seketika. Jelas, mereka sudah mengharapkan ini. Tiga sesepuh ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Mereka berkata, menurut aturan, Anda dapat memilih untuk menantang anggota klan manapun selama upacara dewasa. Namun, jika pihak lain bukan anggota klan, persetujuan dari pihak lain diperlukan sebelum Anda dapat berdebat. Guyao perlahan mengangguk. Setelah itu, dia berbalik. Rambut hitam dan putihnya sangat mencolok. Pada saat ini, matanya yang menusuk tulang terkunci pada seorang pemuda kurus tidak jauh darinya. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu harus sadar bahwa aku menargetkanmu. Jika Anda ingin menertawakan klan Gu, maka Anda harus mengeluarkan kekuatan asli Anda. Jika tidak, mata yang akan digunakan orang untuk melihatmu pada akhirnya akan mengandung ejekan dan belas kasihan. Aku yang sekarang bisa memberimu kesempatan ini. Anda bisa menantang saya. Tentu saja apakah Anda memiliki cukup keberanian adalah masalah Anda. Namun, saya harap Anda akan meninggalkan alam Gu sendiri jika Anda menolak saya. Aturan upacara dewasa memungkinkan Guyao untuk menantang siapapun. Namun, cara dia mengatakannya seperti dia mencoba membuat Xiao Yan mengeluarkan tantangan padanya. Sebuah tantangan biasanya dikeluarkan oleh seseorang di bawah untuk seseorang di atas. Jelas, Guyao berpikir bahwa orang yang harus mengeluarkan tantangan itu bukan dia tapi Xiao Yan. Astaga! Kata-kata Guyao baru saja terdengar ketika tatapan semua orang yang hadir mengeluarkan suara, "Sos." Tatapan mereka semua berhenti pada sosok kurus itu. Mata cukup banyak orang berisi ekspresi sombong. Apakah dia murid dari orang yang ditinggalkan dari klan Yaoku? Sepertinya dia benar-benar tidak disukai. Namun, Guyao bertindak sangat cepat. Awalnya, saya berpikir untuk berdebat dengan bocah ini untuk memberitahu dia bahwa yang disebut juara pil gathering hanyalah permainan untuk anak-anak. Itu tidak sebanding dengan kehormatan sekecil apapun. Beberapa sosok sedang bersandar malas di tempat tinggi di stadion. Di antara mereka, seorang pria dengan gambar kuali obat di dahinya sedang melihat sosok kurus di kejauhan saat dia tertawa. "Tenang, selama dia bisa selamat dari serangan Guyao, kamu masih punya kesempatan." Keahlian apa yang dimiliki para alkemis dari luar ini? Seorang wanita iblis berpakaian minim dengan sosok seksi melengkungkan mulutnya dan berbicara. Dari simbol khusus di antara alisnya, dia juga anggota dari apa yang disebut klan Yao. Haha, ini sepertinya cukup sulit. Ada sangat sedikit orang yang bisa tetap hidup di tangan Guyao. Orang ini berani merebut targetku, semoga bocah itu bisa bertahan sedikit lebih lama. Kalau tidak, itu akan sangat membosankan. Sosok di salah satu sudut, yang terbungkus jubah hitam, mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah muda yang sangat pucat. Dia secara mengejutkan adalah anggota klan Hun yang berhubungan dengan Xiao Yan saat itu. Hun ya? Seperti yang diharapkan, benar-benar ada seseorang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan ingin menyerang. Huo Xuan melihat sosok itu tidak jauh dari dalam area khusus. Dia menghela nafas pelan saat dia berbicara. Apalagi yang menyerang adalah Guyao, sepertinya Xiao Yan akan menghadapi nasib buruk. Wanita muda berpakaian merah dengan kerudung menutupi wajahnya dengan lembut berbicara. Orang ini tidak tahu bagaimana cara datang ke klan Gu setelah dia sedikit lebih kuat. Dozun bintang 5 mungkin jenius yang sulit ditemukan di Central Plains, tapi jenius tingkat ini biasa terjadi di klan Gu. Pria dengan penampilan lembut mengangguk saat dia berbicara.
Semoga dia bisa mempertahankan hidupnya. Guya, dia adalah seorang tamu. Permintaan ini terlalu berlebihan. Sun Er mengepalkan tangannya. Pada saat ini, dia tanpa sadar berdiri. Alisnya merajut saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Aturannya seperti ini, justru karena dia adalah tamu maka saya memberinya kualifikasi untuk menantang saya. Dia bisa menolak kualifikasi ini. Mata Guyao menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata. Selama dia bilang tidak, tantangan ini bisa dilewati. Wajah Sun Er sedingin es. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa jika Xiao Yan menolak tantangannya, dia akan segera disingkirkan oleh klan Gu yang menghargai para pejuang. Menghindari pertempuran adalah tindakan yang sangat memalukan jika dilihat oleh klan Gu. Nona muda, tidak ada yang salah dengan cara Guyao bertindak. Semuanya ditentukan oleh apakah orang yang terlibat bersedia. Penatua berambut putih Gushan berbicara dengan lemah pada saat ini. Sun Er mengepalkan tangannya. Dia menegur dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika dia sadar bahwa Xiao Yan akan menderita begitu banyak rintangan ketika dia datang ke klan Gu, dia tidak akan setuju dengan permintaan Xiao Yan untuk datang ke klan Gu. Senyum di wajah Mang Tianqi ditarik karena suasana yang aneh ini. Dia memutar cincin di jarinya dan menoleh untuk melihat pemuda itu yang tetap diam. Dia tidak dapat memberikan banyak bantuan ketika datang ke masalah seperti itu. Selain itu, dia juga ingin melihat apakah orang ini, yang dipuji oleh Suqian sebagai siswa paling berprestasi, akan mampu menghadapi situasi di mana dia tidak bisa maju atau mundur. Xiao Yan, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Tidak ada yang bisa menggantikanmu hari ini. Beri aku jawaban. Katakan padaku apakah kamu akan bertarung atau mundur. Guyao menatap Xiao Yan. Suara acuh tak acuh bergema di seluruh stadion ini. Hah! Xiao Yan, yang telah menutup matanya di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, perlahan membukanya. Setelah itu, dia perlahan berdiri. Dia tersenyum dan dengan lembut berkata, karena Jenderal Guyao menjadi agresif ini, maka Xiao Yan akan mewakili klan Xiao dan menerima pertandingan ini. Sejak Xiao Yan memasuki alam Gu, dia sadar bahwa pertandingan ini tidak dapat dihindari. Karena itu tidak bisa dihindari, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung, maju dan melawan atau mundur dan mencari penghinaan. Xiao Yan saat ini bisa bertarung tetapi tidak dipermalukan, bahkan jika lawannya adalah jenius pamungkas dari klan Gu. Bab 1332, lawan kuat, Xiao Yan. Dokter peri kecil merajut alisnya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Guyao. Meskipun dia yakin pada Xiao Yan, dia juga mengerti bahwa Guyao ini jelas merupakan lawan yang kuat. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Xiao Yan tersenyum padanya. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat wajah dingin Sun Er di sampingnya, yang menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menggerakkan pertarungan ini, saya akan melangkah maju dan mengungkapkan kekuatan saya kepada klan Gu. Hanya dengan begitu saya akan dapat memblokir mulut beberapa orang. Sun Er mengangguk sedikit. Namun, matanya menjadi lebih dingin saat dia menatap Guyao. Xiao Yan telah mengalami banyak ejekan dalam klan Gu selama beberapa hari ini karena dia. Hari ini, dia dipaksa untuk melangkah maju dan berdebat dengan yang lain. Bahkan dengan karakternya, semua ini menyebabkan dia tanpa sadar merasakan kemarahan di dalam hatinya. Hehe, anak kecil benar-benar cukup berani. Cobalah untuk berhati-hati. Aku yang lama akan turun tangan untuk membantumu jika situasi buruk terjadi. Mang Tianqi membelai janggutnya dan tertawa. Karena kamu adalah murid Akademi Jiannanku, kamu sebagian adalah murid dari aku yang dulu. Aku pasti tidak akan melihatmu mati di alam Gu ini. Dari penampilan Mang Tianqi, tampaknya dia cukup senang karena Xiao Yan bisa menerima tantangan Guyao.
tidak menakutkan bagi seseorang untuk menjadi lebih lemah. Apa yang menakutkan adalah bahwa seseorang tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan yang lain. Tanpa keberanian ini, bagaimana seseorang dapat mengatasi banyak rintangan selama pelatihan Douki? Haha, aku akan berterima kasih kepada kepala sekolah kalau begitu. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan tubuhnya bergegas ke alun-alun yang luas di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia berdiri di seberang Guyao. Wajah sedingin es dari Guyao terangkat menjadi lengkungan yang samar ketika dia melihat Xiao Yan yang berdiri tidak jauh darinya. Dia berkata, "Terlepas dari kekuatanmu, penerimaanmu telah melebihi harapanku." Xiao Yan melirik jenius paling terkenal dari klan Gu ini. Rambut hitam putihnya yang mencolok membuatnya tampak agak aneh tanpa alasan. Tubuhnya terus melepaskan aura es yang seperti es misterius berusia 10.000 tahun. Orang ini tampaknya telah dilemparkan dari es dingin. Aura dingin terpancar dari dalam hati seseorang hanya dengan melihatnya. "Kamu harus menyadari alasan aku menargetkanmu," alis Xiao Yan berkedut. Dia memandang Guyao dan perlahan menjawab, "Saya sadar." Namun, itu tidak berguna. Guyao mengangguk. Dia tidak terkejut dengan jawaban ini saat dia dengan lembut berkata, "Kalau begitu, aku hanya bisa membunuhmu." Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sedingin es setelah kata terakhir Guyao terdengar. Rambut hitam dan putihnya tiba-tiba mulai menari. Tubuh Guyao juga menghilang seperti hantu dalam sekejap. Wajah Xiao Yan benar-benar digantikan oleh kesungguhan saat Guyao menghilang. Lawannya kali ini bahkan lebih kuat dari Tianzun ke-9 dari Hall of Souls. Jika dia meremehkan lawannya sedikit pun, dia akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Hati Xiao yang jelas menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dalam klan Guya akan mendukung Sun Er dan dia jika dia dikalahkan oleh Guyao hari ini. Karenanya, dia tidak bisa kalah dalam pertarungan ini. Saya telah berjalan dari Kekaisaran Jia Ma. Selama 10 tahun ini, saya telah menjelajahi benua dan bertemu banyak musuh. Saya telah berlama-lama di gerbang kematian berkali-kali. Upaya yang saya lakukan berkali-kali lebih besar daripada seorang jenius seperti Anda. Saya tidak peduli dengan garis keturunan Doudi. Namun, kamu harus siap membayar harga yang mahal jika kamu ingin membunuhku. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Douki di dalam tubuhnya melonjak tanpa menahan diri. Tulang di sekujur tubuhnya memancarkan gelombang suara berderak saat Douki melonjak. Doukinya yang besar dan perkasa disertai dengan angin panas, menyebabkan suhu sedingin es di langit naik dengan cepat. Pada saat yang sama, tangisan dingin yang dipenuhi dengan ketekunan yang tak ada habisnya meletus dari mulut Xiao Yan. Penjelajahan tahun-tahun ini telah menyebabkan karakter Xiao Yan tetap tenang seperti batu. Dia akan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang paling sempurna terlepas dari tantangan apa yang dia hadapi. Ini adalah bakat yang telah dianugerahkan selama bertahun-tahun berkeliaran. Bang! Douki yang besar dan kuat dengan cepat diaglomerasi di tangan kanan Xiao Yan saat teriakannya terdengar. Setelah itu, tangannya bergetar aneh. Kekuatan yang luar biasa kuat tiba-tiba menabrak ruang di depannya tanpa manuver mewah. Tangan kanannya dengan keras meninju ke arah ruang kosong. Tepat ketika hendak menyerang, sebuah tangan panjang tiba-tiba terulur dari ruang kosong. Setelah itu, disertai dengan kekuatan pedang tajam yang menghantam tinju kanan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Riak energi yang menakutkan segera melonjak ketika keduanya melakukan kontak. Banyak garis retak dengan cepat menyebar dari titik kontak. Kekuatan yang kuat menyapu dan menghancurkan beberapa pecahan batu di alun-alun menjadi debu. Mata ketiga tetua klan Gu yang hadir berkedip ketika mereka melihat pertukaran yang begitu intens. Tubuh mereka bergerak dan mereka bergegas tinggi ke langit. Tangan mereka membentuk segel sebelum menggunakan Douki untuk mengisolasi kotak ini. HMPH!
Sebuah dengusan teredam keluar dari mulut Xiao Yan saat dia berdiri di alun-alun. Jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Dia melirik tinju kanannya. Pada saat ini, 5 bekas luka cakar telah muncul di atasnya. Darah segar merembes keluar darinya, sekarat tangannya berantakan berdarah dalam sekejap mata. Jelas, Xiao Yan menderita kerugian kecil selama pertukaran ini. Dengan kekuatan bintang 5 Douzun, dia tidak mampu untuk bersaing dengan bintang 8 Guyao secara langsung. Buka segel gunung! Guyao dengan dingin tertawa. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan sidik jari yang ganas meletus ke arah Xiao Yan. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan berkedip saat menghadapi serangan tajam Guyao. Tubuhnya menghindari serangan itu. Buka segel gunung, segel membalik laut. Tawa dingin Guyao menjadi lebih intens setelah telapak tangannya meleset. Segel di tangannya menari, membentuk banyak bayangan. Banyak segel tangan yang kuat terus terbang keluar dan menabrak Xiao Yan dari segala arah. Keterampilan segel dewa telah dipraktikkan oleh Guyao hingga mencapai puncaknya. Menambahkan douki yang sangat kuat, dia bisa menggunakannya dengan mudah. Dia tidak mengalami kesulitan sedikit pun. Sky Fury 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Ekspresi Xiao Yan menjadi muram saat dia menghadapi jejak telapak energi yang mengalir dari segala arah. Perubahan misterius 3 Sky Fury dilepaskan hingga batasnya hanya dengan sebuah pemikiran. Douki di dalam tubuhnya melonjak saat ini. 6 penggaris mengalir tubuh bersama. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Penguasa Xuan berat hitam gelap melintas dan muncul. Gambar penggaris padat muncul satu demi satu. Dalam sekejap, area 100 kaki di sekitar Xiao yang telah dipenuhi oleh gambar penguasa. Bang bang bang. Banyak jejak telapak energi dengan keras menghantam pertahanan penguasa yang berat. Tampaknya telah memicu rantai ledakan yang terus-menerus. Riak energi yang kuat menyebar seperti air banjir. Mereka mengguncang alun-alun sampai mulai bergetar. Semua orang di sekitar stadion menyaksikan pertempuran yang sangat intens yang meletus dalam sekejap. Kegembiraan samar-samar muncul di mata mereka. Banyak orang ingin tahu akhir seperti apa yang akan dihadapi Xiao Yan, yang dianggap sebagai yang teratas di antara generasi muda di Dataran Tengah, karena dia telah bertemu dengan jenius ini dari klan Gu. Bang! Ledakan keras yang tidak biasa bergema di dalam medan pertempuran. Sesosok terbang kembali di udara. Setelah itu, dia terhuyung mundur 2 langkah sebelum mendarat di tanah. Tsunami pemecah api. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya masih tetap serius. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba diretas. Pilar api setinggi 1000 kaki tiba-tiba melesat dari ujung penggaris. Akhirnya, ia bergegas menuju Guyao di kejauhan dengan cara seperti kilat. Keterampilan kecil. Apa gunanya skill Dou dengan kekuatan seperti itu? Guyao hanya tertawa ketika dihadapkan dengan momentum besar pilar api. Dia mengepalkan tangannya dan es putih pekat meletus dari tubuhnya. Tangannya benar-benar tertutup oleh es misterius sesaat kemudian. Pecah, tangan es misteriusnya tiba-tiba menyerang ke depan. Itu dengan keras menabrak pilar api di depan banyak mata. Kekuatan yang kuat menghancurkannya. Ini milikmu. Guyao baru saja berteriak dingin setelah menghancurkan pilar api dengan pukulan ketika matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia melihat teratai api 3 warna yang berputar cepat di dalam nyala api. Teratai ini terus menembak ke arahnya. Dia bisa merasakan sedikit aura kehancuran di dalamnya. Meledak, wajah Xiao yang sedingin es. Segel tangannya berubah dan teriakan tajam terdengar. Teratai api 3 warna itu membengkak dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan jelas oleh mata telanjang. Sesaat kemudian, badai api yang menakutkan menyapu langit. Bang! Ledakan besar ribuan kaki langsung muncul di alun-alun di depan banyak mata ketika badai api menyapu.
Bahkan penghalang Dou Qi yang mengelilingi alun-alun terguncang sampai berfluktuasi. Skill Dou yang sangat kuat, anak kecil ini benar-benar licik. Dia benar-benar menyembunyikan hal yang begitu kuat di bawah cahaya api, menyebabkan Guyao meremehkannya. Dia berhasil menangkapnya lengah. Cukup banyak ahli mengangguk pelan ketika mereka menyaksikan badai api menyebar di alun-alun. Pengalaman pertempuran yang telah diasah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya para ahli telah memang memberi Xiao Yan kesempatan. Xiao Yan menyaksikan badai api menyebar di alun-alun. Keseriusan di wajahnya tidak berkurang. Teratai api 3 warna mungkin kuat, tetapi jika Guyao bisa dihabisi dengan mudah, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 4 jenderal besar klan Gu. Bang! Pikiran ini baru saja muncul di hati Xiao Yan ketika badai api tiba-tiba bergetar. Gelombang aura yang sangat dingin perlahan menyebar. Pada saat yang sama, Dou Qi yang mengerikan melonjak ke segala arah seperti lautan. Mereka meraung dengan cara yang bergejolak. Kamu telah mengalami banyak kesulitan, tapi jadi apa? Saya memiliki garis keturunan Dou Di dan mempraktikkan ajaran sejati klan Gu. Level saya jauh melampaui Anda. Kualifikasi apa yang Anda, sebagai keturunan klan Xiao yang ditolak, harus melawan saya? Tangisan yang menusuk tulang tiba-tiba meledak saat Dou Qi yang mengerikan meraung di langit. Ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan perlahan berubah suram. Bab 1333, Pertarungan Tingkat Puncak. Bang! Setelah teriakan dingin itu terdengar, badai api yang menyapu langit tiba-tiba berhenti. Suara, ledakan, yang keras terdengar, dan itu meledak menjadi banyak bagian. Gelombang api bergulung dan menyapu langit. Mereka menabrak penghalang Dou Qi di sekitarnya, menyebabkan penghalang cahaya menjadi goyah. Gelombang api yang menyebar tersebar ketika berada sekitar 100 kaki dari tubuh Xiao Yan. Dia menatap tempat di mana badai api telah meledak. Sosok yang ditutupi oleh Dou Qi yang sedingin es melangkah di udara kosong, perlahan berjalan. Dia muncul di depan pandangan semua orang. Guyao, yang telah mengungkapkan tubuhnya saat ini, ditutupi oleh lapisan es misterius yang tebal. Cahaya mengalir di atas es. Dia mengandalkan baju besi es misterius ini untuk memblokir kekuatan dari badai api. Guyao melangkah di udara kosong. Tangannya memegang tombak kristal panjang. Tombak panjang itu tampaknya terbentuk dari es misterius. Cahaya dingin mengalir di atasnya, dan itu memancarkan angin tajam yang sepertinya memasuki tubuh seseorang. Jelas, itu terbuat dari logam yang aneh. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda puncak generasi muda. Dengan kekuatanmu, kamu masih belum memenuhi syarat untuk mencapai tahap ini. Teknik tombak 10.000 binatang, ekspresi Guyao sedingin es. Kilatan dingin melonjak di matanya saat kakinya tiba-tiba menginjak ruang kosong. Tubuhnya tampaknya telah berteleportasi saat dia muncul di atas kepala Xiao Yan. Tombak kristal es di tangannya segera menari. Sosok tombak samar-samar berisi banyak auman binatang buas. Gelombang keinginan yang tajam untuk membunuh berubah menjadi angin kencang saat ia bergegas menuju titik fatal Xiao Yan dari segala arah. Sungguh niat membunuh yang tajam. Mata Xiao Yan menjadi keras ketika dia merasakan raungan binatang yang sangat tajam. Majestik Dou Qi melonjak dari tubuhnya. Penguasa berat di tangannya menari dan dengan paksa menerima angin. Namun, setiap kali tombak dan penggaris bertabrakan, tanah tempat Xiao Yan berdiri retak dan banyak bekas luka sedalam setengah meter terbentuk. Bahkan kakinya secara bertahap meninggalkan 2 jejak kaki yang dalam di tanah. Dari sini, orang bisa tahu seberapa kuat Guyao. Teknik tombak 10.000 binatang, Raja Binatang mengaum. Wajah Guyao tetap sedingin es saat berhadapan dengan pertahanan Xiao Yan yang tak tertembus. Sesaat kemudian, teknik tombak di tangannya tiba-tiba berubah. Sosok tombak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dengan kecepatan seperti kilat. Majestik Dou Qi melonjak keluar dari tombak kristal es seperti air banjir.
Dalam sekejap mata, itu telah diaglomerasi menjadi sosok binatang buas yang ganas. Setelah itu, tombak panjang itu keluar. Itu menggambar busur yang sangat rumit yang dengan keras menembus tenggorokan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Ekspresi serius melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan sudut serangan yang rumit oleh sosok binatang ilusi. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa melonjak dari antara alisnya. Dalam sekejap, itu sudah terlihat melalui pukulan pembunuhan sejati yang tersembunyi di dalam sosok ilusi dari binatang buas itu. Penguasa berat di tangannya dengan cepat meretas dan membentuk orbit aneh di depannya. Dentang! Serangan ini benar-benar diretas terhadap ruang kosong. Ketika cukup banyak orang berpikir bahwa Xiao Yan telah melakukan kesalahan, ruang kosong itu tiba-tiba bergetar. Sosok tombak yang sangat kecil bergegas keluar dan secara kebetulan bertabrakan dengan penguasa berat. Bunga api terbang. HMPH. Kejutan melintas di mata Guyao ketika serangan tersembunyi dirasakan. Dia segera mendengus dingin. Tangannya dengan kejam menghantam tombak panjang itu. Tombak es panjang itu seperti giro karena tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi. Gambar-gambar setelahnya muncul saat angin mendesis dipancarkan. Lepaskan! Sosok tombak yang berputar cepat bertabrakan dengan penggaris yang berat, tetapi tubuh tombak itu berputar dengan cara yang aneh. Ujung tombak itu sekali lagi terangkat. Sebuah kekuatan menakutkan ditembakkan dan mengirim penguasa berat terbang dari tangan Xiao Yan. Mati! Penguasa yang berat itu terbang dan tubuh Guyao tiba-tiba menyerbu ke depan. Kakinya menekan tombak panjang saat tubuhnya menghantam Xiao Yan dengan gaya seperti elang. Angin cakar yang tajam dengan keras meraih dada Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak mundur saat menghadapi serangan jarak dekat Guyao. Dia membiarkan Guyao bergegas. Setelah itu, angin cakar yang tajam mendarat di dadanya. Meninggal dunia, angin kencang langsung merobek pakaian atas Xiao Yan menjadi berkeping-keping saat bersentuhan. Dentang, dentang, dentang. Pakaian Xiao Yan compang-camping. Banyak angin kencang menembak ke tubuh telanjang Xiao Yan. Setelah itu, banyak suara logam yang keras dan jernih menyebabkan semua orang tercengang. Hanya beberapa orang dengan penglihatan luar biasa yang bisa melihat bahwa tubuh Xiao Yan telah ditutupi sisik ungu emas. Serangan Guyao sepenuhnya diblokir oleh armor skala ini. Ini kain ungu naga dari suku naga Void kuno. Stadion ini tidak kekurangan beberapa orang dengan pengalaman hebat. Karenanya, mereka mengidentifikasi asal-usul armor skala Xiao Yan dengan sekilas. Cukup banyak orang yang menyatakan pemahaman mereka. Mereka tidak menyangka metode pertahanan naga Void kuno muncul di Xiao Yan. Namun, bahkan jika itu adalah kain sisik naga, itu seharusnya tidak bisa dengan paksa menahan serangan Douzun bintang 8, kan? Ada beberapa keraguan bersama dengan pemahaman ini. Bagaimanapun, kain sisik naga mungkin kuat, tetapi tampaknya tidak mencapai tingkat kemampuan untuk mengabaikan serangan Douzun bintang 8. Segera, cukup banyak orang yang bingung. Mereka secara alami tidak berpikir bahwa kain skala naga Xiao Yan adalah armor kuno naga Phoenix dengan kekuatan pertahanan terkuat dari armor naga Void kuno. Dengan mengandalkan pertahanan dari Dragon Phoenix Ancient Armor, Xiao Yan dengan paksa menerima serangan Guyao. Namun, kekuatan yang meresap ke dalam tubuhnya masih menyebabkan darahnya bergejolak. Serangan bintang 8 Douzun bukanlah sesuatu yang dia kebal meskipun efek ajaib dari Dragon Phoenix Ancient Armor mendengus teredam keluar dari tenggorokan Xiao Yan. Dia menatap Guyao di udara yang kelelahan karena serangan tadi. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dengan keras. Api penyelesaian bumi. Setelah tangisan dingin keluar dari mulut Xiao Yan, tanah di bawah Guyao tiba-tiba menonjol. Segera setelah itu, tombak lava setinggi 100 kaki meletus dari tanah seperti gunung berapi. Itu menabrak tubuh Guyao dengan cara seperti kilat. Bang! Serangan yang begitu kuat membuat tubuh Guyao terbang ke langit. Namun, Xiao Yan saat ini menginjak kakinya. Setelah menginjak,
alun-alun berubah menjadi tempat di mana gunung berapi berkumpul. Banyak pilar lava panas melesat seperti kembang api yang mempesona di depan banyak mata yang terpana. Mereka bertabrakan dengan keras dengan Guiyao di udara. Kontrol yang sangat indah. Mentransmisikan api surgawi di bawah tanah. Xiao Yan menggunakan metode khusus untuk menekannya dan diam-diam melepaskannya di bawah kakinya. Meskipun kekuatan Xiao Yan lebih rendah dari Guiyao, pengalaman pertempurannya sangat kaya. Jika Guiyao berada di level yang sama dengannya, tidak akan mudah untuk mengatakan siapa yang akan dikalahkan. Setelah melihat pilar api yang meletus di bawah tanah, bahkan beberapa anggota dari klan Gu di luar medan pertempuran mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Guiyao dipaksa seperti itu oleh seseorang dari luar klan. Orang dari klan Xiao ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Kekuatan lava yang datang satu demi satu menyebabkan Guiyao di langit tampak agak menyedihkan. Dia tidak takut pada lava, tetapi lava ini mengandung kekuatan panas dan dingin yang sangat tidak jelas. Kekuatan itu terus-menerus menyerang tubuhnya setelah bersentuhan dengannya, menyebabkan dia sangat kesal. Apalagi dia tidak menyangka tidak bisa dengan cepat menghabisi Xiao Yan. Sebaliknya, dia akhirnya mengalami jalan buntu. Hal-hal bajingan. Enyah, Guiyao akhirnya tidak mampu menahan ombak yang menuju ke arahnya. Dia menjerit dingin saat tangannya tiba-tiba menekan di bawahnya. Setelah tangannya ditekan, kekuatan dingin yang besar tiba-tiba muncul. Itu hancur dengan tekanan dan kekuatan seperti gunung. Pilar lava meledak ketika mereka bertabrakan dengan kekuatan sedingin es yang sangat besar ini. Sebuah cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan ketika dia melihat kekuatan sedingin es menyapu seperti gelombang besar. Dia muncul di langit dengan sekejap dan mantra api di dalam tubuhnya mulai beredar. Energi di sekelilingnya bersiul pada saat ini. Energi di sekitarnya berubah menjadi banyak aliran seperti zat yang melonjak ke tubuhnya. Ini sebenarnya adalah metode Qi Klastian. Mata cukup banyak orang menyusut ketika mereka melihat cara Xiao Yan yang sombong menyerap energi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang memiliki metode Qi Klastian? Cermin harta karun suci kuno, menelan tanah penyerap langit. Guiyao tertawa dingin saat melihat Xiao Yan menyerap energi untuk mengisi kembali kelelahannya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Awan gelap tiba-tiba muncul dan menutupi langit. Awan gelap bergejolak dan memancarkan penyerapan kuat yang secara paksa menyerap energi alam. Akhirnya, itu berkumpul menjadi pilar cahaya yang mengalir ke tubuh Guiyao. Menyusul pencurahan energi ini, Dou Qi di dalam tubuh Guiyao menjadi lebih perkasa. Dia telah memaksa Guiyao untuk menggunakan cermin harta karun suci kuno. Lin Xiu dan yang lainnya di luar pertempuran terkejut ketika mereka melihat awan gelap yang menutupi langit. Mata mereka mengandung beberapa ketidakpercayaan. Mereka berpikir bahwa pertukaran ini akan mengarah pada kemenangan sepihak. Namun, mereka tidak menyangka Guiyao tidak bisa dengan mulus menghabisi Xiao Yan. Xiao Yan, aku akan mengizinkanmu untuk menyaksikan keterampilan Dou Klastian klan Gu sejati. Tubuh Guiyao adalah menggantung tinggi di udara saat awan gelap menutupi seluruh langit. Dia menatap Xiao Yan. Teriakan dinginnya bergema di sekitar arena. Ekspresi Xiao Yan tenggelam ketika dia mendengar tangisan dingin Guiyao. Dia menghirup udara dalam-dalam. Segel tangannya berubah. Api surgawi mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. 4 jenis api surgawi dipisahkan sebelum cepat menggumpal lagi. Mereka samar-samar muncul seperti berbagai binatang. Teknik mengusir api 5 cincin. Tianhu Zunze, yang sedang duduk, merasa jantungnya melompat ketika melihat pemandangan ini. Panas yang berapi-api segera muncul di matanya. Keterampilan Dou ini adalah sesuatu yang dia peroleh secara kebetulan. Oleh karena itu, bahkan pada puncaknya, dia belum benar-benar melepaskan kekuatan teknik mengusir api 5 cincin karena 4 persyaratan api surgawi terlalu keras. Namun,
Xiao Yan saat ini telah memenuhi persyaratan yang keras ini. Formasi api surgawi yang hebat yang sebanding dengan keterampilan Do kelas Tian melepaskan kejayaan yang menjadi miliknya hari ini.